Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku tercinta karena Allah rahimakumullah. HP Hikmah Pantun. Kekeranji pada pukul 5. Melihat-lihat yang dilihat adalah ayat. Kita ngaji lagi sama-sama. Semoga saya doakan semuanya pada sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan bacaan kitab Nasha'ihul Ibad. Di maqalah yang berikutnya kali ini baik saya bacakan. Qala Syekhuna Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain wal maqalatu tasi'atu, dan pembahasan yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an wa huwa syekhul imami Malikin, dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah meridhoinya, dan beliau termasuk guru daripada Imam Malik. Kalau sejarah kita lihat, beliau lahir tahun 96 Hijriah, wafat tahun 161 Hijriah. Apa nasihat beliau kepada kita kali ini? Kullu ma'siyatin nasyiatin an syahwatin ay istiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurja gufranuha. Adapun setiap maksiat yang muncul, yang terjadi berdasarkan hawa nafsu, jadi keinginan yang kuat untuk mengerjakannya karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya buat dia orang yang melakukan masih besar harapan untuk mendapatkan ampunannya. Nah, kebalikannya, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja gufranuha li'anna maksiyata iblisa kana asluha minal kibri wa zallata kana asluha minas syahwati. Dan setiap maksiat yang terjadi dengan sebab ketakaburan, dengan sebab kesombongan, maka sesungguhnya buat yang melakukan tersebut tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunannya. Kenapa? Karena maksiat iblis ada terjadi asalnya berawal dari kesombongan. Dan sesungguhnya terjadi kehinaan pada Sayyidina Nabi Adam asalnya bukan karena kesombongan, tapi karena tidak mampu menahan hawa nafsunya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat ke-11, Allah menceritakan awal muasal penciptaan produk yang ketiga yang dari tanah. Lantas diperintahkan kepada yang sebelumnya, yang dari api, yang dari cahaya, untuk sujud hormat. Ini saya singkat saja maknanya. Kemudian para malaikat sujud. Dan yang dari api enggan buat sujud. Nah, di ayat ke-12-nya, ini contoh maksiat yang berdasarkan hawa nafsu nih. Allah bertanya. Jadi Allah nggak langsung memvonis, menjatuhkan hukuman kepada makhluknya yang ogah untuk sujud hormat aman Nabi Allah Adam. Karena berarti nggak mau mengikuti perintah Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada makhluk yang dari api. Apa yang menyebabkan Anda nggak mau melakukan perintahku untuk sujud hormat kepada Nabi Allah Adam? Qala, menjawablah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Ana khairum minhu. Jadi melanggar perintah Allahnya bukan karena nafsu. Tapi lihat jawabannya. Aku lebih the best dari dia. Aku lebih keren dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Yang muncul ketakaburan, kesombongan. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Sedangkan dia produk yang terakhir dari tanah. Mendengar jawaban ini, baru Allah jawab di ayat ke-13-nya. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin.
dari kelas yang tertinggi turun dulu ke keras kambing. Begitu turun baru diusir. Fakhruj, keluar minha, dari sorga. Karena nggak boleh ada hamba Allah yang ada di sorga memiliki sifat kesombongan. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, buat diri kita ini yang sadar manusia yang baik bukannya nggak pernah berbuat dosa, tapi sadar diri kita banyak berbuat maksiat dan dosa, dan kita sadari memang terjadinya maksiat yang kita kerjakan bukan karena dorongan daripada ketakaburan, kesombongan, maka selama napas kita belum sampai ke kerongkongan, pasti Allah membukakan dan menerima permohonan ampunan dan tobat dari kita. Tapi tadi dicontohkan dalam Al-Quran, di mana orang yang melakukan maksiat karena dasar ketakaburan, kesombongan, nggak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqni at-tawadu'a warfa'ni bihi makanan aliyah. Ya Allah, berikan rezeki ke dalam hati ini sifat tawadu. Angkat selalu derajatku di hadapanmu ya Allah dengan selalu dilandasi hati yang tawadu. Amin, amin, wa ya mujibas sailin. Jalan-jalan ke kampung keramat, lewatnya jangan lewat Cikombong. Kalau hidup mau selamat, jangan memelihara sifat sombong. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.